Baik, alhamdulillah di kelas 11 nanti kita akan membahas mengenai khalifah ya. Yang mana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian kepemimpinan yang diemban oleh Rasulullah SAW itu digantikan oleh khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ketika sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini wafat, dan seiringnya waktu, maka kepemimpinan itu nanti akan beralih kepada dinasti, yang mana kita kenal dengan dinasti Bani Umayyah, dan nanti terakhir dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kebetulan di kelas 11 kita akan membahas teorinya, materinya terkait dengan Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah. Ya, kemudian di semester pertama kita nanti akan membahas dinasti Bani Umayyah. Jadi kita bahas dinasti Bani Umayyah ini ada beberapa nanti poin penting yang harus kita ketahui bersama, bagaimana peralihan pemerintahan yang dipegang oleh Khulafaur Rasyidun, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, sehingga bergeser berganti dengan khalifah dinasti Bani Umayyah. Nah, kita harus mengetahui bersama ya bahwa ini merupakan sejarah yang sangat penting ya, yang harus kita ketahui bersama terkait bagaimana peralihan, bagaimana berpindahnya pemerintahan yang dipegang oleh Rasulullah SAW, kemudian dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kemudian sebentar ya. Baik, terkait materi di kelas 11 ini, nanti Ustaz akan menggambarkan ya bagaimana apa saja yang kita bahas ya mengenai materi di kelas 11. Jadi ketika Rasulullah SAW dan khalifah yang empat yang terakhir yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, ini ketika berakhirnya masa khalifah Ali bin Abi Thalib ini nanti akan beralih kepada dinasti ya, dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian dinasti Bani Umayyah ini nanti ada beberapa orang khalifah yang kita bahas ya, dari khalifah pertama sampai terakhir, yang mana khalifah ini nanti akan memimpin kepemimpinan umat muslim, yaitu dari khalifah pertama sampai terakhir. Nah, yang harus kita ketahui bersama ya, karena memang perubahan dari sistem pemerintahan ini sebagai gambaran ya, Ustadz menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini merupakan gambaran untuk kedepannya. Nah, yang harus kita ketahui bersama ialah ketika Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan itu kan berganti kepada Khalifah Abu Bakar. Nah, bagaimana sistem pemerintahannya itu? Bagaimana sistem pengangkatan dari Abu Bakar ini? Nah, sistem pengangkatannya kita ketahui bahwa itu bersifat demokratis. Artinya ketika Abu Bakar dilantik atau ditunjuk sebagai seorang khalifah pengganti Rasulullah SAW, nah itu dipilih oleh kaum muslimin yang banyak. Nah, namun nanti kita akan mengetahui sistem dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini, bagaimana sistem pengangkatannya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi bagaimana sistem yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah ini sehingga
dari pemimpin Khalifah Ali bin Abi Thalib ini beralih kepada dinasti Bani Umayyah. Nah, baik, kita akan jelaskan sedikit ya. Oke, ini dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, teman-teman semua bisa lihat ya di layar ya. Baik, ini sebagai gambaran kecil yang akan kita bahas. Dinasti Bani Umayyah ini apa yang menyebab latar belakang munculnya dinasti Bani Umayyah ini? Ketika kita ketahui bersama dengan berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Rasyidun yang terakhir yaitu Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, maka dinasti Bani Umayyah ini mulai memimpin ya, memimpin memimpin kaum muslimin dari sistem pemerintahan yang dipegang oleh Khulafaur Rasyidun itu demokrasi atau secara bersamaan. Nah, ini nanti akan timbul konflik yang sangat banyak ya. Nah, masih ingatkah dengan peristiwa Tahkim pada Perang Siffin? Nah, peristiwa Tahkim pada Perang Siffin ini nanti yang akan melatar belakangi munculnya atau timbulnya atau beralihnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun ini berubah menjadi dinasti Bani Umayyah. Nah, sedikit Ustadz menyampaikan kepada teman-teman semua peristiwa Tahkim pada Perang Siffin, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali ya. Pada peristiwa Perang Siffin ini adalah perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Ada yang tahu? Perang Siffin. Jadi Perang Siffin ini perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kalau kita lihat peperangan yang terjadi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib itu perang apa namanya? Ada yang tahu? Jadi perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah itu disebut dengan perang Jamal ya, atau perang unta. Yang mana ini merupakan peperangan yang terjadi yang pertama dari sejarah kaum muslimin terjadi itu peperangan saudara atau perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Kemudian peristiwa perang Jamal atau perang unta yang terjadi antara Aisyah dengan Ali. Nah, ini kan berakhir dengan kekalahan yang didapati oleh Aisyah. Kekalahan yang didapati oleh Aisyah dan Ali bin Abi Thalib menang. Nah, namun berimbasnya peperangan ini selanjutnya terjadi perang Siffin ya. Perang Siffin ini perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke. Sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin, perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Nah, ini merupakan siasat yang memang jauh hari telah disiapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib dengan cara dia melakukan tahkim, yaitu kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada peristiwa tahkim ini juga ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut atas kematian dari Khalifah Utsman bin Affan ini kepada Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa perang Siffin. Namun pada akhirnya ketika dimenangkan oleh pihak Ali, ketika pihak Ali ini ingin melihat gambaran ingin menang ketika itu, namun Muawiyah ini segera mengajukan usul kepada Ali bin Abi Thalib untuk kembali kepada hukum Allah. Nah, ini merupakan siasat yang sangat dipersiapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah,
dalam peristiwa tahkim itu, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Ini kekalahan secara politis ya, bukan kekalahan secara peperangan. Karena memang pada saat itu peperangan sipil ini akan berakhir kemenangan yang didapati oleh Ali bin Abi Thalib. Namun siasat yang diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan cara tahkim ini membuat Ali bin Abi Thalib nanti tertipu, terpedaya oleh siasat yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengalami kekalahan dari segi politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Nah, inilah beralihnya dari masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya kenapa dinasti ini dinamakan dengan dinasti Bani Umayyah. Kenapa? Karena pelopornya dan pemimpin pertamanya, khalifah pertamanya, dan yang melatar belakangi itu semua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan dari sistem pemerintahan yang dipegang oleh Khulafaur Rasyidun sehingga berubah menjadi Bani Umayyah. Nah, sebelum itu peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masa teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini. Jadi masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini itu ada memang sudah bermunculan aliran-aliran seperti Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Jadi ada Syiah, kemudian Khawarij, kemudian pasukan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sebelumnya Ustaz ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, memang kita melihat Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah lama ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi pemimpin kaum muslimin. Itu dibuktikan ketika mengapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini sekarang memberanikan diri untuk mengambil alih pemerintahan, karena dulu masih hidupnya Rasulullah SAW, dia tidak bisa, kemudian masih adanya khalifah-khalifah yang lain. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib inilah dia berusaha untuk merebut itu kembali, karena memang jauh-jauh hari dia sudah menginginkan posisi dari pemimpin, ingin memimpin kaum muslimin. Nah, terrealisasikan kepada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama, begitu siasat yang telah yang disiapkan oleh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah nanti berawalnya dari peristiwa tahkim, kemudian peristiwa dari perang Siffin ini, yang mana memang pada saat itu Ali bin Abi Thalib sudah berada di ujung kemenangan. Namun pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memasang taktik dengan cara melakukan peristiwa tahkim, yang mana memang peristiwa tahkim ini nanti merugikan dan akhirnya mengalahkan Ali bin Abi Thalib itu secara politis. Nah, inilah latar belakang, sedikit gambaran ya, latar belakang munculnya dinasti Bani Umayyah yang akan kita bahas di semester ini, dinasti Bani Umayyah. Nanti di semester kedua baru kita akan bahas tentang dinasti Bani Abbasiyah. Nah, teman-teman semua, karena memang Ustaz sampaikan ya, nanti ada beberapa memang perubahan-perubahan yang terjadi setelah beralihnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun, yaitu yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan berakhirnya masa pemerintahan Ali ini kemudian diambil oleh dinasti Bani Umayyah. Ini banyak terjadi pergeseran, kemudian banyak terjadi perubahan-perubahan yang pernah dilakukan oleh dinasti yang pernah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, kalau kita ingin melihat kembali sejarah, kita ingin berbicara sedikit sejarah mengenai Khulafaur Rasyidun, karena Khulafaur Rasyidun ini kan pengganti dari Rasulullah SAW.
yang mana Khulafaur Rasyidin ini 4 orang khalifah yang memang posisinya menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum mukminin. Nah, kalau kita lihat dari Abu Bakar, cara bagaimana Abu Bakar ini menjadi seorang khalifah itu kan atas usulan dari kaum muslimin. Begitu juga ketika wafatnya Abu Bakar, Umar juga seperti itu secara demokratis. Kemudian Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ini dari 4 orang khalifah ini sistem pemerintahan, sistem pengangkatan mereka ini masih dalam sistem demokratis. Artinya didukung penuh, artinya diangkat dan ditunjuk langsung oleh masyarakat pada saat itu. Nah, sedangkan masa pemerintahan Bani Umayyah yang akan kita bahas ini pergeserannya dari sistem demokrasi ke monarki. Yang mana monarki ini nanti sistem pemerintahannya, sistem pengangkatan dari khalifahnya itu secara kekeluargaan. Artinya apa? Ketika nanti khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Muawiyah wafat, nanti digantikan oleh anaknya, kemudian dan seterusnya. Itu dia sistemnya secara turun-temurun. Jadi sifat nepotismenya pun pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini sangat kuat. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama. Jadi salah satu dari banyaknya pergeseran, perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini yang berawal dari kekalahan yang didapati oleh Ali bin Abi Thalib secara politis. Nah, dari peristiwa perang Siffin kemudian melahirkan peristiwa Tahkim, itu yang mengakibatkan memunculkan ide, memunculkan taktik yang telah dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada akhirnya apa yang diinginkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang khalifah itu akhirnya terkabulkan setelah Ali bin Abi Thalib ini kalah secara politis. Nah, ini yang kita harus kita ketahui bersama, bagaimana latar belakang munculnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi nanti dinasti Bani Umayyah ini berlangsung lama, sama seperti halnya dinasti Bani Abbasiyah nanti yang akan kita bahas. Kenapa berlangsung lama? Karena memang sistem pemerintahan mereka ini turun-temurun dari keluarga seluruhnya. Jadi masih ada kaitannya dengan khalifah-khalifah yang sebelumnya. Seperti nanti pada dinasti Bani Umayyah ini dipimpin oleh khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan berakhir masa pemerintahannya, nanti diturunkan kepada anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita ketahui, pembahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di kelas 11. Baik, ada pertanyaan sebelum Ustaz melanjutkan? Ini sebagai gambaran ya untuk kedepannya pembahasan kita di semester atau di kelas 11. Baik, ada pertanyaan terkait materi kita? Apa yang Ustaz sampaikan teman-teman semua memahaminya ya? Halo? Paham. Oke. Jadi di pertemuan pertama ini Ustaz ingin menyampaikan gambaran terkait materi kita yang mana di kelas-kelas sebelumnya sudah Ustaz sampaikan, karena memang di pertemuan kemarin di minggu yang sebelumnya kita belum bisa berjumpa ya. Ini pertemuan kita yang pertama. Dan Ustadz sangat berharap kepada teman-teman semua untuk bisa lebih fokus, lebih serius ya dalam materi yang Ustadz sampaikan, khususnya di pelajaran sirah. Karena ini merupakan sejarah yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama,
biar teman-teman semua bisa mengetahui bagaimana sistem dari pemerintahan yang dipegang oleh kaum muslimin pada saat itu. Ketika berawalnya dari masa Rasulullah SAW, kemudian masa Khulafaur Rasyidun, kemudian beralihnya masa Khulafaur Rasyidun ini kepada dinasti Bani Umayyah. Kemudian terakhir sampai ke dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kemudian dinasti Bani dari ciri khasnya salah satunya dari sistem monarki ke dari sistem demokrasi ke monarki. Kemudian sistem pemerintahnya juga secara turun-temurun. Kalau kita ketahui bersama, khalifah-khalifah sebelumnya itu diangkat memang berdasarkan kemauan dari masyarakat. Artinya masyarakat mendukung penuh, kemudian masyarakat membaiat mereka. Namun kalau kita lihat di masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah nanti yang akan kita bahas, ini terdapat perubahan-perubahan dari sistem pemerintahannya. Ini sudah berawal dari tidak benar ya, tidak benar dari perebutan kekuasaan tersebut. Artinya di sini memang adanya pengaruh, adanya taktik yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk bagaimana pemerintahan yang dipegang oleh khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib ini berakhir dan bisa diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Ustadz sedikit menyampaikan kepada teman-teman semua, salah satu kenapa dinasti Bani Umayyah ini dinamakan dengan dinasti Bani Umayyah, salah satunya apa? Karena perebutan kekuasaan ini dilatar belakangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan nanti Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah pertama dan dari turun-temurun, dari keturunannya juga nanti akan meneruskan perjuangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kita akan bahas bagaimana dari sistem khalifah pertama, khalifah kedua, dan seterusnya, yang mana beberapa orang khalifah ini yang mana masih ada kaitannya dengan khalifah Bani keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini, kemudian perubahan-perubahan apa saja yang mereka lakukan sehingga perubahan tersebut banyak terjadinya konflik ya di antara kaum muslimin. Karena memang kita ketahui bersama ini merupakan pemerintahan yang mana beralih dari Khalifah Rasyidun kepada dinasti Bani Umayyah. Nah, itu sedikit gambaran yang saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait materi yang akan kita bahas di kelas 11, yaitu dinasti Bani Umayyah. Nanti di semester keduanya baru kita bahas dinasti Bani Abbasiyah.